Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Epic Target Pack. Rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan malam ini sampai dengan besok tanggal 12 Maret 2025. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada EPS, dua jenis akun Sen dan standar, di mana kelebihan daripada EPS ini eksekusinya pun cepat, termasuk saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kelebihan yang lain baik deposit ataupun withdraw itu hitungan menit. Dari segi pairnya pun lengkap banget ya, jadi nanti bisa dicek sendiri. Dan khusus untuk akun Sen, linknya ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen tidak akan bisa diakses di FBS ini ya. Selanjutnya dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk malam ini ada GLOT. Data yang sebelumnya ini sekitar 7,600 M ya. Misalkan data yang keluar nanti itu di atas daripada perkiraan dan di atas daripada data yang sebelumnya, ada potensi kemungkinan indeks dolar akan terkoreksi terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan negatif atau di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya untuk indeks dolar bisa aja kedorong ke bawah atau pelemahan lebih lanjut akan terjadi. Dan untuk besok ada data dari segi inflasi ya, yang berhubungan dengan inflasi Amerika. Diperkirakan sih ini juga ada sedikit penurunan, tetap hati-hati ya, potensi volatility untuk malam ini sampai dengan besok itu bisa aja tinggi. Dari teknikalnya masuk ke indeks dolar terlebih dahulu. Pergerakan untuk indeks dolar itu dari segi time frame H1-nya open market sampai sekarang itu masih flat atau sideways. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, body candle-nya itu masih belum mampu tutup di bawahnya history low minggu yang sebelumnya ya. Cuman sudah di break, tinggal menunggu konfirmasi aja apakah dalam candle 4 jam yang masih berjalan ini mampu atau tidak nanti tutup di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan mampu, ada potensi pelemahan untuk indeks dolar akan berlanjut. Antisipasinya adalah di level area minor zona yang saya blok merah terlebih dahulu. Ada harga 102.92 sampai dengan batas bawahnya 102.58. Kalaupun kedorong ke bawah lebih lanjut, sementara batasan pantau overnya di kisaran 102 sebagai physical price levelnya ya. Cuman antisipasi jangka pendek untuk saat ini, misalkan untuk indeks dolar pelemahan sementara ada di zona yang saya blok merah atau level area minor ya. Tetapi kalaupun ada kenaikan, kemungkinan sih ringnya masih terbatas, pantau di 104.13. Selama untuk indeks dolar masih belum mampu maintain di atas level area tersebut, kemungkinan masih ada kecenderungan potensi arah bawah. Tetapi kalau misalkan mampu maintain di atasnya 104.13, ringnya pun juga terbatas, level area minor yang bertumbuk dengan zona supply di kiri 104.46 sampai dengan 104.67 ini yang akan menjadi next targetnya. Posisi harga saat ini masih bermain-main di history low minggu yang sebelumnya, jadi sedikit hati-hati, masih belum ada konfirmasi yang jelas dari segi time frame H4-nya. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold ini sesuai yang diantisipasi kemarin ya, kita lihatin dulu dari segi time frame H4-nya. Penurunannya misalkan itu terjadi ya, di video yang sebelumnya sudah dibahasin, pantau di antara 2894 sampai dengan 2885. Selama minimal H4-nya body candle belum mampu tutup di bawahnya 2885, waspadai bisa aja mendadak balik ke atas yang akan menjadi next target. Ada kemungkinan di 2918 sebagai resisten pertama weekly ya. Dan untuk saat ini kejadian ketika dia mencapai level area bawah, dari segi body candle-nya pun masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut dari segi time frame H4-nya. Kalau kita lihatin dari H1, harga ini sudah mendekati level area resisten pertama weekly yang berada di 2918. Untuk malam ini sampai dengan besok, kalaupun gold lanjut kedorong ke atas, hati-hati dikarenakan ada 3 level area di atas 2918, 2925 dan 2930. Dan untuk kunci kenaikan lebih lanjut itu berada di 2930. Misalkan mampu menembus level area 2930, yang akan menjadi next targetnya baru ke level area minor di antara 2939 sampai dengan 2945 atau zona yang saya blok merah di sini ya. Ini antisipasi misalkan untuk malam ini ataupun besok dia mampu break di atasnya 2930. Maksimum adalah di resisten kedua weekly yang berada di 2954-an lah kurang lebih, cuman sih agak sedikit berat. Nanti kita lihatin dulu progresnya. Untuk kenaikan hari ini itu kurang lebih sekitar 300 pip ya, atau 30 poin lah. Jadi ini masih berada di ring area rata-rata pergerakan harian, di mana 250 pip sampai dengan 400-an pip lah ini untuk rata-rata pergerakan harian. Jadi kalau misalkan gold lanjut ke dorong ke atas itu masih ada peluang, tetapi hati-hati untuk saat ini itu sudah telat kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy ya, dikarenakan sudah hampir mencapai batasan pantau over di antara 2918 sampai dengan 2930. Tetapi kalau untuk hari ini meskipun gold lanjut ke dorong ke atas,
Minimal dari segi time frame H4-nya hati-hati kalau tidak mampu body candlenya tutup di atasnya 2930, waspadai, ini bisa aja sideways berlanjut ya. Dan antisipasinya itu masih tetap tidak ada perubahan di video yang sebelumnya. Batas atasnya di antara 2918 sampai dengan 2930, kemudian batas bawahnya itu berada di antara 2895 pembulatan sampai dengan 2885. Jadi untuk gold, dikarenakan saat ini masih ada potensi sideways berlanjut, waspadai aja sementara malam ini dia mampu atau tidak sebagai level kuncinya tutup di atasnya 2930 ya. Kalau misalkan mampu, baru nanti next target selanjutnya yang pertama adalah di level area minor maksimum itu di antara 2939 sampai dengan 2946, dan resisten kedua weekly yang jatuh di kisaran 2954. Tetapi kalau ke reject sekali lagi di antara zona yang saya blok hijau, waspadai, ini bisa muter balik ke bawah dan kecenderungan kemungkinan misalkan potensi sideways berlanjut ya. Kurang lebih juga nggak jauh-jauh level areanya. Bagian atas adalah di level kotak yang ada di sini, kemudian bagian bawah itu di antara 2894 sampai dengan 2885. Kemungkinan untuk gold triggernya dari JLOT nanti ya, misalkan ini nanti JLOT-nya negatif, ini bisa langsung cepat ke dorong ke atas. Tetapi kalau misalkan JLOT-nya yang keluar nanti adalah negatif, ada kecenderungan mungkin dia akan sedikit terkoreksi ke bawah terlebih dahulu. Dari segi time frame kecilnya 2903 ini yang akan menjadi zona pantaunya untuk time frame kecil ya. Tetapi kalau untuk hari ini sampai dengan besok, selama gold masih bergerak di antara kurang lebihnya 2918 sampai dengan 2930 dan bagian bawahnya di antara 2894 sampai dengan 2885, kemungkinan masih belum ada tren. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin antisipasi di video yang sebelumnya, kalaupun ada pelemahan, pantau di level area zona yang saya blok merah ya. Dan untuk saat ini kejadian ketika menyentuh level area tersebut, sentuhan pertama yang ada di sini kan ke reject ke atas, tetapi ketahan di 80.000, retest yang kedua kali masih gagal, tutup di bawahnya level area 77.000 sebagai batas bawah level area minor. Dan untuk saat ini kan balik lagi ke atas, tetapi masih bermain-main di antara support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kurang lebihnya 82.500-an pembulatan ya untuk malam ini. Selama level 82.500-an ini tetap bertahan, tidak mampu break atau harga bergerak di atas level area tersebut, bisa aja ini sedikit ada potensi turun ke bawah, pantau di antara 80.000 terlebih dahulu ya. Tetapi kalau misalkan mampu melewati 82.500, ada kecenderungan zona tengah atau sebagai pivot ini akan diambil di antara 85.500-an sampai dengan 87.300-an pembulatan ya. Jadi ada kecenderungan mungkin bisa aja pelan-pelan merambat ke atas ke level area zona tengah atau sebagai pivot, atau sedikit terkoreksi dulu ke bawah mencapai level area history low di minggu yang sebelumnya, baru ada potensi kenaikan kembali ya. Cuman untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry posisi buy di level area minor, setidaknya stop loss sudah bisa dimajukan di atasnya break even dan keluar sebagian posisi, mengingat harga ini masih retest kembali di level area 82.500-an. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD saat ini itu juga masih flat sebenarnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, memang sih dari beberapa candlenya sudah ada yang mampu tutup di bawahnya 1.2883 sebagai resisten pertama weekly atau saat ini support, dan tidak bertahan lama. Harga kembali ke atas, retest kembali di antara history high di minggu yang sebelumnya. Untuk saat ini sudah ketiga kalinya di retest. Misalkan untuk malam ini kehilangan level area 1.2944, kemungkinan dia akan langsung bergerak ke level area minor 1.2990 sampai dengan 1.3021 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan nanti dari segi time frame kecil, meskipun ada pergerakan ke atas, pantau dari segi time frame H4-nya untuk body candle-nya mampu atau tidak tutup di atasnya 1.2944. Misalkan tidak mampu, meskipun ada ekor di atas dan body candle-nya tetap tutupnya di bawah level area tersebut, waspadai potensi bisa aja ini mendadak turun kembali ke bawah, yang akan menjadi zona pantau terdekatnya itu kurang lebih berada di kisaran 1.2883 terlebih dahulu ya. Tetapi kalau misalkan volatility besar dan JLOT-nya misalkan itu surprise positif, ini ada potensi kemungkinan dia akan bergerak di bawahnya support 1.2883 terlebih dahulu untuk koreksi sebelum GBP USD kedepannya uptrend kembali. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD
hack di minggu yang sebelumnya sudah di break, antisipasi selanjutnya misalkan untuk Euro USD ini bergerak kedorong ke atas lebih lanjut ya, kemungkinan level area minor ini yang akan menjadi next target selanjutnya 1.0948 dengan batas atasnya itu kurang lebih pembulatan di Physical Price levelnya 1.1000. Ini kemungkinan yang akan menjadi next targetnya misalkan Euro USD malam ini lanjut ke dorong ke atas. Tetapi kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya, memang body candle-nya sih sudah mampu tutup di atas history high minggu yang sebelumnya. Jadi tetap waspadai, hati-hati, mengingat untuk Euro USD ini kan pergerakannya lumayan kuat sekali, kenaikannya kemungkinan sih masih ada peluang level area minor bagian atas ini akan diambil. Tetapi dari segi time frame satunya ya tetap waspada aja, misalkan sebelum mencapai level area minor dengan batas atas sebagai Physical Price levelnya yang berada di 1.1000, waspadai misalkan ini sedikit ada ayunan ke bawah kembali, misalkan itu terjadi, tetap zona pantaunya 1.0805 ya, selama sebagai kunci terdekatnya Euro USD masih belum mampu bergerak di bawahnya 1.0805, waspadai, bisa aja potensi akan lanjut ke dorong ke atas atau sedikit terkoreksi dari segi time frame kecilnya baru lanjut ke level area minor. Tetapi untuk malam ini misalkan ini mendadak turun kembali ke bawah dan kehilangan level area support, kemungkinan pergerakan di zona tengah atau sebagai minornya masih belum, tetapi tetap waspadai level area minornya. Misalkan untuk level area SRP ini saya pecah, zona terdekat yang menjadi antisipasinya di antara 1.0739 sampai dengan 1.0766 terlebih dahulu ya. Ini gambaran saya untuk Euro USD, hati-hati level area minor bagian atas terlebih dahulu, dan sebagai Physical Price levelnya 1.1000 ini tetap dihati-hati. Untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD planning kemarin sih ada referensi sell ya, dan ini day trade-nya sudah kena TP di zona tengah atau sebagai pivotnya, dan saat ini sudah tidak berlaku. Posisi harga saat ini itu bermain-main di antara zona tengah atau sebagai pivot dengan batas atasnya 0.6297 dan batas bawahnya 0.6253. Untuk sebagai level kuncinya AUD USD kemungkinan belum bisa dikatakan kembali turun ke bawah selama daily close-nya belum mampu tutup di bawah batas bawah pivot ya 0.6253. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini dia mampu maintain kembali di atasnya 0.6297, waspadai yang akan menjadi next targetnya bisa aja kedorong terlebih dahulu ke level area resisten pertama weekly kembali ya, dan sebagai level kuncinya hati-hati di batas atas pivot. Misalkan untuk malam ini bertahan, ada kecenderungan bisa aja sideways sampai dengan salah satu nanti break. Kalau misalkan break ke bawah, potensi adalah arah support 0.6216, tetapi kalau misalkan breaknya ke atas, yang akan menjadi next targetnya berada di 0.6334 sebagai resisten pertama weekly. Untuk yang kemarin ini masih di retest dan baru sekali, jadi ya tetap hati-hati. Untuk AUD USD malam ini ya, kemungkinan sih bisa aja minggu ini mencapai kembali di level area resisten, tetapi waspada terlebih dahulu mengingat untuk saat ini masih belum ada kejelasan apakah mampu maintain kembali di batas atas pivot kembali. Misalkan masih belum ya hati-hati, kemungkinan sideways terlebih dahulu. Untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini kedorong ke atas, dan sebenarnya dari segi time frame 4-nya body candle-nya ini sudah mampu tutup di atasnya 1.4428 ya, dan untuk saat ini itu sedikit terkoreksi ke bawah di zona tengah atau sebagai pivot 1.43900 pembulatan ya, ini untuk pivotnya, dan kunci penurunannya untuk USD CAD itu di batas bawah pivot 1.4351. Jadi selama untuk USD CAD dari segi body candle minimal 4 atau idealnya adalah daily belum mampu tutup di bawah level area tersebut, masih tetap waspadai arah atas. Targetnya belum ada perubahan, resisten pertama weekly 1.4491 ya, tetapi kalau misalkan kehilangan sebagai level kunci di batas bawah pivot, ada kecenderungan mungkin dia akan balik dulu ke support pertama weekly yang berada di 1.4288. Ada kecenderungan bisa aja ini nanti balik lagi ke atas terlebih dahulu, kemungkinan triggernya dari JOLT ya. Cuman untuk besok berkaitan dengan data inflasi ini juga berbeda cerita. Misalkan data inflasinya itu ada penurunan, potensi untuk USD CAD bisa mendadak langsung turun ke bawah ya. Ini khusus untuk besok, tetapi untuk saat ini yang akan menjadi zona pantaunya sementara berada di antara dua level bagian bawah 1.43900-an sampai dengan 1.4451. Selama level area tersebut bertahan, masih belum terkonfirmasi body candle tutup di bawah level area tersebut, waspadai potensi arah resisten pertama weekly ya. Kemudian untuk USD Swiss,
Pergerakan untuk USD Swiss ada kecenderungan sih ini kalau kita lihatin masih flat sebenarnya. Dari segi time frame H4-nya pun yang kemarin itu memang body candle-nya sudah mampu tutup di atas level area 0.88100, kemudian terkoreksi ke bawah, dan sebagai level kuncinya belum ada sama sekali untuk minggu ini body candle-nya yang mampu tutup di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, berarti untuk level kunci bagian bawah masih tetap belum ada perubahan selama USD Swiss masih belum mampu bergerak di bawahnya 0.8766. Dari segi time frame H4-nya, konfirmasi body candle-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Yang pertama, waspadai potensial sideways di antara nggak jauh-jauh bagian atasnya 0.88100 dan bagian bawahnya di 0.8766. Itu potensi yang pertama. Potensi yang kedua adalah kemungkinan kalaupun ada kedorong ke atas, nggak langsung, tetapi tetap waspadai batas bawah pivot yang berada di 0.8865 sampai dengan pivot itu sendiri, Physical price levelnya berada di 0.8900 ya, kurang lebih juga bertumpuk dengan level area pivot. Ada kecenderungan untuk referensi dari saya pribadi ya, USD Swiss, bisa aja yang pertama ini sedikit ayunan dulu ke bawah sebelum naik, atau dia bermain-main sedikit di 0.88100 baru ada potensi kenaikan batas bawah pivot ini yang akan menjadi next target terdekatnya. Tetapi skenario alternatifnya, misalkan untuk hari ini kehilangan history low di minggu yang sebelumnya 0.8766, gambaran saya kalaupun ada penurunan tidak jauh-jauh di antara level area minor 0.8734, maksimumnya 0.8711 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, memang dari body candle-nya H4 sudah mampu tutup di bawah level area history low minggu yang sebelumnya 147.00 sebagai physical price levelnya ya. Jadi untuk kedepannya nanti ada potensi gambaran saya akan mengarah ke level area minor 14638 sampai dengan 146, maksimum sementara untuk minggu ini berada di support kedua weekly 145.48. Kemungkinan misalkan USD Yen bergerak ke sana, kemungkinan untuk gambaran saya besok malam ya. Tapi untuk hari ini sampai dengan besok di sesi Eropa, kita lihatin dulu dari segi time frame satunya. Dikarenakan harga ini nge-retest kembali di level area 147.66, kurang lebih juga pas, di kirinya juga nggak jauh-jauh di level area tersebut. Jadi sebagai level kunci bagian atasnya itu berada di 147.66 tersebut ya. Misalkan kehilangan dan bergerak ke atas, ada potensi ini akan terkoreksi dulu ke atas, yang akan menjadi next targetnya untuk koreksinya 148.57, maksimum gambaran saya masih belum jauh-jauh di antara 149.100-an sebelum USD Yen turun ke bawah secara signifikan untuk next time-nya ya. Jadi untuk fokusnya malam ini sampai dengan besok, antisipasi bagian bawah masih tetap 147 terlebih dahulu. Kalau misalkan malam ini bertahan dan kehilangan level area 147.66, misalkan kedorong ke atas, kemungkinan dia akan bergerak untuk koreksi dulu di antara dua level area bagian atas sebelum USD Yen turun ke bawah lebih lanjut ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetaplah untuk disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.